Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan daurah kita dalam kitab Syarh Ulumatul I'tiqad. Dan sekarang kita masuk kepada permasalahan al-khilafu fil furu', perselisihan dalam cabang. Di pertemuan sebelumnya itu tentang perselisihan dalam permasalahan usul akidah, keyakinan, dan itu tidak ada perselisihan di situ. Semuanya harus satu sama, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa amma bin nisbati ila imamin fi furu'id dini kat tawaifil arba'i falaysa bimadhmumin fa innal ikhtilafa fil furu'i rahmatun wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim muthabuna fi ijtihadihim wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun wa ittifaquhum hujjatun qati'atun. Nas'alullaha ay'asimana minal bid'i wal fitnati wa yuhyiyana 'alal islami was sunnati wa yaj'alana mimman yattabi'u rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fil hayati wa yahsyurana fi zumratihi ba'dal mamati bi rahmatihi wa fadlihi amin. Wa hadha akhirul mu'taqadi walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Nah, itu matanya sudah selesai, masih ada syarahnya ya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, amma binisbati ila imamin, adapun dari sisi imam, pemimpin dalam permasalahan furu'id din, cabang-cabang agama. Adapun ditinjau dari sisi kepada imam dalam cabang-cabang agama, seperti apa? Katawaifil arba'i, ya, golongan-golongan yang empat. Maksudnya apa di sini? Madhab yang empat. Madhab yang empat. Falaysa bimadhmumin, maka tidaklah tercela. Kalau sebelumnya berselisih dalam usul, prinsip, pokok, asas agama, ya tadi ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Rafidiyah, itu tercela atau tidak tercela? Tercela. Karena pada permasalahan usuluddin, pokok agama. Dan di sini dijelaskan lagi agar tidak seseorang salah faham. Adapun pada cabang-cabang agama seperti katawaifil arba'i, golongan-golongan yang empat, yaitu mazhab yang empat, mazhab ini, falaysa bimadhmum, maka itu bukanlah tercela, kata penulis. Fa innal ikhtilafa fil furu'i rahmatun, karena sesungguhnya perselisihan dalam permasalahan cabang adalah rahmat. Tapi ini sekali lagi, itu harus dikembalikan terlebih dahulu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada perselisihan dalam permasalahan cabang fikih sekalipun, semua dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau menemukan titik terang, menemukan jalan kebenaran, maka ambil jalan kebenaran tersebut, tinggalkan yang keliru. Tapi apabila tidak ada dalilnya, dan itu adalah permasalahan ijtihad, maka di situ tidak mengapa. Wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim, dan orang-orang yang berselisih padanya itu terpuji dalam perselisihan mereka. Kenapa? Musabuna fi ijtihadihim, mereka diberikan ganjaran dalam ijtihad mereka. Kalau benar dapat berapa ganjaran? 2. Kalau salah dapat 1 ganjaran. Tapi ingat, ini dikembalikan terlebih dahulu kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Kalau menemukan titik terang kebenaran, maka apa gunanya berselisih? Bersatu sudah, karena sudah menemukan kebenaran. Tidak usah berselisih lagi. Ikuti kebenaran, bersatu di atas itu. Tapi kalau tidak menemukan, maka seseorang harus menghormati ijtihad ulama yang lainnya. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun, perselisihan mereka adalah rahmat yang luas. Wa ittifaquhum hujjatun qati'atun, dan kesepakatan mereka adalah hujjah yang pasti. Jadi kalau para ulama sudah bersepakat, berarti itu adalah hujjah yang pasti, enggak boleh ada lagi perselisihan. Nas'alullaha ay ya'simana minal bid'ah wal fitnati, kita memohon kepada Allah agar melindungi kita dari kebid'ahan dan fitnah. Wa yuhyiyana 'alal islami was sunnati, dan menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah. Wa ij'alana mimman yattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayati. Wa ij'alana, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Wa yahsyurana fi zumratihi, dan mengumpulkan kita di rombongannya. Ba'dal mamati, setelah kematian, yaitu di akhirat kelak. Birahmatihi, dengan rahmat Allah. Wa fadlihi, dan karunia-Nya. Amin. Wa hadza akhirul mu'taqadi, dan ini adalah akhir tentang keyakinan. Segala puji hanya milik Allah semata, dan semoga Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya, dan memberikan salam penghormatan. Asy-syarh. Qala syari rahimallahu ta'ala al-khilafu fil furu'i, perselisihan dalam permasalahan cabang. Al-furu'u jam'u far'in wa huwa lughatan ma bunya ala ghairihi. Dan dia furu' jama' dari kata far'un. Far'un mufradnya. Furu' adalah jamaknya. Wa huwa lughatan, dan dia definisinya secara bahasa adalah ma bunya alaihi ghairu, sesuatu yang dibangun di atasnya. Ya, cabang ma'ruf. Wastilah, dan secara istilah ma la yata'allaqu bil aqaidi kama sailit taharati was salati wa nahwiha. Ini yang dimaksud dengan cabang dalam secara istilah, yaitu ma la yata'allaqu bil aqaidi, apa-apa yang tidak berkaitan dengan keyakinan. Kalau berkaitan dengan keyakinan tentang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, itu dia usul. Gak boleh berselisih di situ, semua harus bersatu. Tapi furu, cabang yang dibolehkan seseorang berselisih di dalamnya selama dia memiliki niat yang baik. Tapi sebelum itu, dia ketika menemukan perselisihan, dia selesaikan dulu perselisihannya dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana sudah kita ulang-ulang tadi. Ya, maka furu definisi secara istilah adalah ma la yata'allaqu bil aqaid, yang tidak berkaitan dengan keyakinan. Kama sailut taharah, seperti permasalahan taharah, bersuci, salat, dan semisalnya. Wal ikhtilafu fiha laisa bimadhmumin, perselisihan padanya tidaklah tercela kalau haitsu kana sadiran an niyatin khalisatin wajtihadin la an hawan wa ta'assubin. Ya, wal ikhtilafu fiha laisa bimadmum, perselisihan di dalamnya itu dalam permasalahan cabang fiha, kembali ke furu', tidaklah tercela. Kapan? Haitsu kana sadiran an niyatin khalisah, yang dimana muncul dari niat yang ikhlas dan ijtihad, baru tidak tercela. La an hawan wa ta'assubin, tidak karena hawa nafsu dan fanatik buta. Kalau karena hawa nafsu dia berselisih, ini ajalah yang enak, ini ajalah yang cocok, dan karena fanatik buta terhadap gurunya, maka itu tercela. Dan pernah terjadi hal ini dalam masa Nabi SAW, akan dibawakan kisahnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala.
perselisihan dalam permasalahan cabang. Li'annahu waqa'a fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu. Haitsu qala fi ghazwati Bani Quraidzah la yusallayanna ya, bukan la yusallayanna. Di sini ada harakatnya yusallayanna, keliru di sini. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidzah. Fahadaratis salatu qabla wusuliha. Fa'akhkhara ba'duhum as-salata hatta wasalu Bani Quraidzah. Wa shalla ba'duhum hina khafu khurujal waqti. Wa lam yunkirin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum, rahul Bukhari. Perhatikan di sini. Perselisihan terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya. Li'annahu waqa'a fi ahdin Nabi, karena bahwasanya terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam perselisihan tersebut dalam permasalahan cabang. Walam yunkirhu, Nabi tidak mengingkarinya. Haitsu qala fi ghazwati Tabuk, haitsu qala fi ghazwati Bani Quraidzah, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Bani Quraidzah, beliau mengatakan la yusalliyanna ahadun al-asra. Tidak boleh salah satu dari kalian sholat asar illa fi Bani Quraidzah, kecuali di Bani Quraidzah. Kalau udah sampai tempat Bani Quraidzah baru sholat asar. Itu kata Rasulullah SAW. Maka para ulama itu berbeda-beda dalam menanggapi sabda Rasulullah SAW. Fahadaratis salatu qabla wusuliha. Maka datang waktu sholat sebelum sampai kepada Bani Quraidzah. Qabla wusuliha, apa wusulihim di situ di antum? Wusulihim berarti mereka, yaitu para sahabat ya. Fahadaratis salatu qabla wusulihim. Maka waktu sholat hadir, datang sebelum mereka sampai, yaitu ke Bani Quraidzah. Maka di situ ada dua kubu. Yang pertama, fa'akhkhara ba'duhum as-salata, ya, melihat zahir dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Fa'akhkhara ba'duhum as-salah, sebagian mereka mengakhirkan salat. Hatta wasalu Bani Quraidzah, hingga mereka sampai ke Bani Quraidzah. Sebagian mereka mengakhirkan salat hingga mereka sampai ke Bani Quraidzah. Ya, zahir dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW, janganlah salat salah seorang dari kalian asar kecuali di Bani Quraidzah. Ya, zahirnya seperti itu. Maka sebagian dari sahabat mengakhirkannya hingga sampai ke Bani Quraidzah. Tapi apa? Wa shalla ba'duhum hina khafu khurujal waqti. Dan sebagian yang lain lagi salat ketika takut keluarnya waktu. Jadi ketika datang waktu asar, sholat mereka langsung. Karena toh belum sampai ke Bani Quraidzah. Dan ketika hal itu terjadi, walam yunkirin Nabi SAW, Nabi tidak mengingkarinya. Ala wahidin minhum, atas salah satu dari mereka. Nabi tidak mengatakan kamu yang benar. Nabi juga tidak mengatakan kamu ini kelompok yang kedua yang benar. Tidak. Semuanya masing-masing memiliki ijtihad. Rahul Bukhari. Wa li'anna al-ikhtilafa fiha mawjudun fi as-sahabati wa hum khairul quruni. Li'annahu la yurithu adawatan wala baghdha'a wala tafarruqa kalimatin bi khilafil ikhtilafi fil usuli. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, karena al-ikhtilafa fiha, karena bahwasanya perselisihan di dalamnya, kembali ke mana? Fiha, kembali ke mana? Furu, ahsan. Karena bahwasanya perselisihan dalam permasalahan furu mawjudun, itu ada fi sahabati, pada sahabat,
Padahal hum khairul qurun, sebaik-baik generasi. Generasi terbaik para sahabat radhiyallahu alaihim, tapi ada perselisihan itu dalam cabang. Wali'annahu la yurithu adawatan, karena bahwasanya tidak memicu, ya la yurithu memicu, tidak memicu permusuhan, adawah, wala baghdha, dan tidak memicu baghdha, kebencian, wala tafarruqa kalimatin, dan tidak juga perpecahan persatuan. Yang ada perpecahan persatuan, mereka tetap bersatu, berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada itu saling membunuh, saling menzolimi, saling menumpahkan darah, nggak ada. Itu dalam perselisihan cabang. Bi khilafil ikhtilafi fil usuli, berbeda halnya berselisih dalam permasalahan usul, nggak boleh. Dalam permasalahan usul semua harus bersatu. Dalam permasalahan keyakinan semua harus bersatu sama keyakinannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menyelisihnya maka itu termasuk golongan yang keliru, golongan yang tersesat. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Satu darinya yang selamat. Siapa yang selamat? Nah, lihat kan? Berarti apa? Ada perselisihan memang. Semuanya di neraka tapi kecuali satu yang selamat. Berarti nggak boleh memang perselisihan dalam permasalahan usul. Siapa itu yang selamat? Ma ana alaihil yaum ashabi, yaitu apa yang dia berada, ma ana alaihil yaum, apa yang aku pijak di atasnya pada hari ini, dan para sahabat-sahabatku, itu dia adalah orang yang selamat. Jadi seseorang dia harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim. Wa qaulul muallifi, dan perkataan penulis, al-mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, laisa thana'an 'alal ikhtilafi, fa innal ittifaqa khairun minhu, wa innamal muradu bihi nafyu dzammi anhu, wa anna kulla wahidin mahmudun ala ma qala li'annahu mujtahidun fihi muridun lil haqqi fahuwa mahmudun ala ijtihadihi wattiba'i ma dhahara lahu minal haqqi wa in kana qad la yusibul haqqa. Perhatikan perkataan penulis, al-mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim, orang-orang yang berselisih di dalamnya itu terpuji pada perselisihan mereka. Lihat di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, laisa thana'an 'alal ikhtilaf. Perkataan penulis itu bukanlah sanjungan kepada perselisihan. Enggak ada perselisihan yang bagus. Semua perselisihan pasti akan memicu perpecahan, akan memicu saling tidak mau tolong-menolong. Fa innal ittifaqa khairun minhu, karena sesungguhnya persatuan itu lebih baik daripada perselisihan. Minhu kembali ke mana? Ikhtilaf, ahsan. Karena sesungguhnya persatuan lebih baik daripada perselisihan tentunya. Tapi apa yang dimaksud di sini oleh penulis? Wa innamal muradu bihi nafyu dzammi anhu. Sesungguhnya yang diinginkan dengannya adalah tidak mencelanya. Kalau ada perselisihan dalam permasalahan cabang tidak boleh mencela. Nafyu dzammi, meniadakan percelaan darinya, yaitu tidak mencelanya. Jadi kalau ada perselisihan dalam permasalahan cabang memiliki dalil yang kuat, masing-masing memiliki dalil yang kuat, maka tidak boleh mencelanya. Wa anna kulla wahidin mahmudun ala maqala, dan bahwasanya setiap salah seorang dia terpuji atas apa yang dia katakan karena ada dalilnya. Li'annahu mujtahidun fihi, karena bahwasanya dia berijtihad di dalamnya. Muridunil haqqi, sama-sama menginginkan kebenaran. Kayak tadi sahabat, ada yang dia salatnya benar-benar di Bani Quraidah walaupun mengakhirkan salat, ada yang sebagian sahabat dia salat ketika datang waktu asar karena belum sampai di Bani Quraidah.
Kenapa mereka sholat di waktu itu? Karena takut keluar waktu asar. Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Ya, maka setiap salah seorang dia terpuji atas apa yang ia katakan. Karena bahwasanya dia menginginkan kebenaran. Fahuwa mahmudun ala ijtihadin, maka dia terpuji atas ijtihadnya. Wattiba'i ma dhahara lahu minal haqqi, dan mengikuti apa yang nampak baginya dari kebenaran, itu yang nampak baginya. Dan dia mengikuti apa yang nampak baginya dari kebenaran dan dia ikuti. Wa in kana qad la yusibul haqqa, walaupun terkadang tidak menepati kebenaran, tidak pas kepada kebenaran. Ya, asaba yusibu itu mengenai, ya, walaupun terkadang tidak mengenai kebenaran ijtihadnya. Tapi semuanya terpuji selama niatnya baik, menginginkan kebenaran, ikhlas. Kalau dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dia keliru pun dapat pahala, yaitu 1. Lalu kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, wa qawluhu innal ikhtilafa fil furu'i rahmatun wa inna ikhtilafahum rahmatun wasi'atun, ay dakhilun fi rahmatillahi wa afwihi haitsu lam yukallifhum aktsara mimma yastati'una wa lam yulzimhum bi aktsara mimma dhahara lahum falaysa 'alaihim harajun fi hadzal ikhtilafi bal hum fihi dakhiluna tahta rahmatillahi wa afwihi. Lihat, in asabu falahum ajrani wa in akhtau falahum ajrun wahidun. Penulis mengatakan innal ikhtilafa fil furu'i rahmah, sesungguhnya perselisihan dalam permasalahan cabang itu rahmat. Dan sesungguhnya perselisihan mereka adalah rahmat yang luas. Maksudnya apa? Dakhilun fi rahmatillahi wa afwihi, masuk dalam rahmat Allah dan ampunannya. Kalau dia keliru, maka dia termasuk dalam rahmat Allah dan ampunannya. Diampuni oleh Allah karena dia sudah berijtihad. Dan Allah buktinya berikan ganjaran, 1 ganjaran. Yang dimana haitsu lam yukallifhum aktsara mimma yastati'un, di mana Allah tidak membebani mereka melebihi dari kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melebihi kemampuannya. Walam yulzimhum bi aktsara mimma dhahara lahum, dan tidak mengharuskan mereka melebihi dari apa yang nampak bagi mereka. Falaysa 'alaihim harajun fi hadzal ikhtilafi, maka tidak ada atas mereka dosa. Haraj di sini maksudnya dosa. Tidak ada atas mereka dosa pada perselisihan ini. Bal hum fihi dakhiluna tahta rahmatillahi wa afwihi, bahkan mereka di dalamnya masuk di bawah rahmat Allah dan ampunannya. In asabu, apabila ijtihad mereka benar, falahum ajrani, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Wa in akhtau, dan apabila mereka keliru ijtihadnya, ijtihad memang dia sudah ijtihad, niatnya baik, ikhlas, keliru tapi falahum ajrun wahidun, maka mereka mendapatkan 1 pahala, tidak tercela, tidak dapat dosa, bahkan dapat pahala. Karena perselisihan dalam cabang itu di bawah rahmat Allah dan ampunannya, itu maksudnya. Itu tentang perselisihan. Al-ijma'u wa hukmuhu, kesepakatan dan hukumnya. Al-ijma'u lughatan al-azmu wal ittifaqu. Ijma', kesepakatan gitu kan. Secara bahasa definisinya adalah al-azmu, keinginan kuat. Wal ittifaq, dan kesepakatan. Itu secara bahasa. Wastilahan, dan secara istilah, ittifaqul ulama'il mujtahidina
min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa hujjatun. Liqaulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul wa qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalatin rawahu Tirmidzi. Secara istilah ijma' adalah ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama al-mujtahidin min ummati Muhammadin, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan atas apa? Ala hukmin syar'iyyin, atas hukum syar'i setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia hujjah. Dia adalah dalil. Kalau para ulama sudah bersepakat, maka itu adalah hujjah yang harus dipegang. Karena firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, apabila kalian berselisih pada sesuatu maka kembalikanlah oleh kalian hal itu kepada Allah dan Rasul. Ya, sudah dikembalikan dan masing-masing memiliki sudah dikembalikan dan para ulama bersepakat atas hukum syar'inya, maka itu adalah hujjah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, tidak akan bersatu umatku di atas kesesatan. Dan para ulama sudah bersepakat pasti benar. Karena kalau keliru berarti menyelisih hadis ini dong. Kenapa hadisnya? Umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Wa taqlidu taqlid, at-taqlidu lughatannya, taklid itu mengikuti. Secara bahasa dia adalah wad'ul kiladati fil unuqi. Taklid adalah meletakkan kalung di leher, itu taklid. Kiladah kalung, fil unuq di leher. Jadi kalau ada orang Arab ngomong taklid, qallada hadza, maksudnya apa? Meletakkan kalung di leher. Wastilahan, dan secara istilah adalah ittiba'u qaulil ghairi bila hujjatin, itu taklid. Mengikuti perkataan orang lain tanpa hujjah. Dia cuman ikut-ikutan. Ustadz bilang ini halal, yaudah dihalalkan. Dia tidak mau melihat apa dalilnya Ustadz, kok bisa halal? Enggak. Kalau taklid, Ustadz yang bilang halal, halal. Haram, haram, udah ikut-ikutan dia. Itu taklid. Mengikuti perkataan orang lain tanpa hujjah. Wa huwa jaizun liman la yasilu ilal ilmi binafsihi, dan dia itu boleh bagi orang yang tidak sampai kepadanya ilmu dengan sendirinya. Ingat, ini dalam permasalahan cabang. Tapi dalam permasalahan usul nggak boleh taklid. Semua wajib mempelajari tentang Allah, karena itu ilmu yang wajib. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah oleh kalian kepada ulama apabila kalian tidak mengetahuinya. Kemudian al-madzahibu al-masyhuratu arba'atun, mazhab-mazhab yang terkenal ada 4. Yang pertama al-madhhabul hanafiyyu wa imamuhu Abu Hanifata An-Nu'manu ibnu Thabitin imamu ahli al-Iraqi, wulida sanata 80 lil hijrah wa tufiya sanata 150 lil hijrah. Yang pertama adalah mazhab Hanafi, imamnya adalah Abu Hanifah. Namanya siapa? Nu'man bin Thabit. Ya, seorang penuntut ilmu harus tahu itu. Mazhab pertama mazhab Hanafi, imamnya Abu Hanifah. Nama aslinya siapa? Nu'man bin Thabit. Imamu ahlil Iraq, imamnya ahlil Iraq, penduduk Irak. Lahir pada tahun 80 Hijriah dan diwafatkan pada tahun 150 Hijriah. Jadi umurnya berapa tahun? 150 kurang 80 berapa? Ayo, berapa? Berapa Mas Akbar? Berapa?
70 tahun. Jadi umur Abu Hanifah berapa? 70 tahun. Mazhab yang kedua adalah Al-Malikiyyu. Mazhab Maliki. Imamnya siapa? Wa imamuhu Abu Abdullah Maliku ibnu Anasin, imamu daril hijrati. Wulida sanata 93 lil hijrah wa tufiya sanata 179 lil hijrah. Yang kedua Imam Malik, mazhab Maliki, imamnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas, ya Imam Malik. Dan beliau julukannya adalah Imam Daril Hijrah karena nggak pernah hijrah keluar dari tempatnya. Lahir pada tahun 93 Hijriyah dan wafat pada tahun 179 Hijriyah. Mau hitung nggak? Nah, nanti antum hitung sendiri itu berapa tahun. Karena penting ini. Penuntut ilmu, apalagi nanti antum kelas 2 mendalami ilmu fikih, kalau nggak tahu hal-hal yang seperti ini, aib. Ketiga, mazhab Asy-Syafi'i. Wa imamuhu Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Imamnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi nama asli Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris. Harus tahu itu. Ulida sanata 150 lil hijrah wa tufiya sanata 204 lil hijrah. Sanata arba'in, ya. Wa arba'in. Imamnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijriyah, wafat pada tahun 204 Hijriyah. Yang keempat, mazhab Hambali. Imamuhu Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammadin ibni Hambalin. Imamnya adalah Abu Abdullah Ahmad ibni Muhammad ibni Hambal, lahir pada tahun 164 Hijriyah, wafat pada tahun 241 Hijriyah. Wa hunaka madzahib ukhra kamadhhabiz zahiriyati wa zaidiyati wa sufyaniyati wa ghairihim. Dan di sana terdapat mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Zahiriyah, yaitu Syekh Muqbil mazhabnya Zahiriyah. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah mazhabnya Zahiriyah. Dan Zaidiyah, dan di Yaman itu banyak orang bermazhab Zaidiyah. Mazhab Zaidiyah. Wasufyaniyah, juga ada mazhab Sufyaniyah wa ghairihim, dan selain mereka. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Wa kullun yukhadu min qawlihi ma kana shawaban wa yutraku min qawlihi ma kana khata'an wala ismata illa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin li akhiri, pada permasalahan cabang perselisihan di dalamnya, kullun yu'khadhu min qawlihi ma kana shawaban. Setiap dari mazhab tersebut, ya setiap dari imam diambil dari perkataannya ma kana shawaban, yang benar. Wa yutraku min qawlihi ma kana khata'an, dan ditinggal dari perkataannya yang keliru. Karena apa? Wala ismata, tidak ada yang terjaga dari kesalahan, illa fi kitabillahi wa sunnati rasulih, kecuali Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selainnya dari pendapat para ulama itu ada yang benar dan ada yang salah. Maka kalau yang benar maka diambil, yang salah ditinggalkan. Nas'alullaha ayyaj'alana minal mutamassikina bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, wa ayyatawaffana ala dhalika wa ayyatawallana fid dunya wal akhirati, wa alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana, wa ayyahaba lana minhu rahmatan innahu huwal wahhabu. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah, ayyaj'alana, agar menjadikan kita minal mutamassikin, termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang zahir maupun yang batin, secara zahir maupun secara batin. Wa ayyatawaffana ala dzalik, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas itu, ya, di atas berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
wa ayyatawallana fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah melindungi kita di dunia dan di akhirat. Wa alla yuzigha qulubana, dan semoga Allah tidak menyimpangkan hati-hati kita. Ba'da idh hadana, setelah Dia memberikan hidayah kepada kita. Wa ayyahabalana, dan semoga Allah menganugerahkan kita darinya rahmat. Innahu huwal wahhabu, sesungguhnya Allah Maha Pemberi. Walhamdulillahi katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa kama yanbaghi likarami wajhihi wa kama yanbaghi likarami wajhihi azza wa jalla. Segala puji hanyalah milik Allah yang banyak, sebagaimana Allah mencintai, sebagaimana Rabb kita mencintai dan meridai. Wa kama yanbaghi, dan sebagaimana seharusnya, likarami wajhihi, karena kemuliaan wajah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Dan semoga Allah berselawat dan memberikan salam kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. 40 pertemuan ya. Pas kita tutup daurah kita pada sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.